benar telah datang kepada kami para rasul sebelumnya dulu di dunia ini. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Nah, di dalam ayat ini pun, di dalam surat ini, kemudian mereka pun menjawab sama, Pak. Qalu bala. Mereka berkata, benar, telah datang. Kenapa mereka mengakui itu? Ini pertanyaannya. Kenapa mereka orang-orang kafir itu tidak menghindar saja dari siksaan dengan mengatakan, hari itu nggak datang Rasul kepada kami, sehingga kami harusnya dibebaskan itu. Jangan kita mengira bahwa di akhirat itu manusia itu masih punya kebebasan seperti di dunia ini. Kebebasan manusia itu berakhir pada saat sakratul maut. Sampai saat sakratul maut berhentilah ikhtiar manusia, kebebasan manusia. Sehingga manusia sudah tidak punya pilihan lagi. Nah, betul-betul setelah sakratul maut itu manusia seperti robot, Pak. Lidah gak bisa diatur lagi oleh dia untuk bicara. Tangan sudah tidak bisa lagi diatur oleh dia. Kaki tidak ada lagi yang bisa diatur. Semua bergerak atas kehendak Allah. Jadi kalau kita pernah menjelaskan itu bahwa nanti ciri orang yang bertakwa itu, orang yang selamat itu nanti akan menerima buku amal, catatan amal dia dengan tangan kanan. Sementara orang-orang kafir itu akan menerimanya dengan tangan kiri dari belakang buku, kan itu buku dia. Atau hari itu mah biasanya rokok, tapi orang kafir dengan tangan kanan. Jangan dikira semua manusia masih punya keinginan, Pak. Masih bisa punya keinginan, sudah tidak bisa. Tangan bergerak digerakkan oleh Allah. Kaki melangkah digerakkan sehingga tidak bisa orang kafir gitu cicing-cicing nyelip gitu. Memang ikut dalam rombongan orang-orang mukmin masuk surga gitu. Tidak bisa, Pak. Semua sudah. Maka al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu semakin memperjelas bahwa pada saat itu manusia sudah tidak bisa lagi berkhianat, berbohong dan sebagainya. Semua tangan menjadi saksi, berbicara, kaki menjadi saksi dan seterusnya. Itu sudah enggak ada dalam kendali penuh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga lidah mereka akan mengatakan yang sejujur-jujurnya, qalu bala. Jadi orang kafir di akhirat mah jujur. Orang kafir di akhirat mah jujur. Cuma jujur terpaksa, Pak. Jujur terpaksa karena lidah mereka enggak bisa lagi kecuali mengatakan yang sesungguhnya. Enggak bisa lagi berbohong. Kalau di pengadilan di dunia ini kan banyak orang bisa berbohong, berbelit-belit, Pak. Di dalam sidang itu bisa aneh-aneh lah pernyataannya. Hari ini beda dengan yang berikutnya. Nanti ada saksi yang satu dicabut lagi pengakuan Kenapa? Karena waktu BAP dulu saya mengaku seperti itu, beda disiksa saya, Pak. Diancam, disiksa dan sebagainya. Sehingga saya cabut lagi. Jadi bisa berbeda-beda pernyataan manusia itu. Lidah memang lidah, tidak bertulang. Nah, tapi kalau di akhirat lidah itu bukan sudah bertulang, tapi bertulang tenang. Tapi bahwa lidah itu udah nggak bisa lagi berbohong. Ya. Qalu, mereka berkata, bala benar, qad ja'ana nazir, telah datang kepada kami nazir, pemberi peringatan. Artinya Rasul, para Rasul. Rasul sudah datang memberi peringatan. Yang peringatan dari mana? Dari Allah. Rasul hanya menyampaikan. Ya, nazir, fungsi Rasul itu menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Wa qulna lahu, sementara dulu di dunia kami menyikapi para Rasul itu dengan mengatakan kepadanya, wa qulna lahu ma nazzalallahu min sayyin ala lisanik. Tidak ada yang Allah turunkan sesuatu apapun lewat lidahmu. Artinya maksudnya mereka tidak mengakui
Rasul itu sebagai Rasul Allah. Tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Itu yang membuat kafirnya si Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan mereka tidak mengakui keberadaan Muhammad, mereka akui. Karena Muhammad itu adalah keponakan mereka, masa tidak diakui. Tahu mereka. Maka kenapa di dalam rukun iman itu dikatakan iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul bukan iman kepada manusianya. Kalau manusianya jelas Abu Lahab tahu persis itu Muhammad itu siapa. Malah keponakannya ayah gitu. Sehari-hari mereka lihat gitu. Yang mereka tidak imani itu bahwa Muhammad itu betul jadi Rasul gitu. Jadi Rasulullah. Yang mereka tidak imani. Jadi jawaban dari orang-orang kafir ini, wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan mereka bahkan berkatakan kepada Rasul, kami tidak percaya bahwa Allah telah menurunkan sesuatu ajaran kepadamu lewat lidahmu. Itu artinya lewat apa yang kamu ucapkan. In antum illa fi dalalin kabir, sesungguhnya kamu itu dalam kesesatan yang besar. Malah mereka menganggap Rasul itulah yang sesat itu. Nah, itu luar biasa orang-orang kafir itu. Terus puguh kafir gitu, sudah jelas mereka sesat, malah mereka menuduh para Rasul itu sesat. Sehingga ya seperti itulah sikap mereka, dituduhlah Rasulullah itu ya orang yang bahkan sampai dituduh orang gila segala macam. Ya. Bahkan tidak sedikit nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka itu, bukan hanya dituduh seperti itu, dibunuh. Banyak nabi ya itu dibunuh oleh Bani Israel itu. Wa qalu, selanjutan ayatnya, wa qalu law kunna nasma' aw na'qila. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lalu mereka berkata, ini bentuk penyesalan sebenarnya, cuman penyesalan yang tidak ada artinya. Seperti saya katakan tadi bahwa sejak sakratul maut manusia sudah tidak punya pilihan. Mau menyesal, mau tobat, mau apapun gak akan bisa merubah keputusan Allah. Ya. Jadi gak punya lagi ikhtiar, Pak. Tidak punya lagi hak memilih. Ya Allah, saya sekarang mau tobat, tidak bisa. Gak bisa lagi, sudah tutup gitu. Kalaupun dia bisa berubah, misalnya amalnya bertambah atau dosanya malah yang bertambah, itu dari apa yang dia tinggalkan, karya-karya dia, atau dari doa orang-orang yang masih hidup. Tapi dia sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka penyesalan pada saat itu, saat sakratul maut dan seterusnya sampai kiamat, sampai orang masuk neraka, tentu hanya yang menyesal hanya yang masuk neraka. Itu udah nggak ada artinya, nggak ada artinya. Apalagi kalau dia mati dalam kekafiran, wah itu sudah sama sekali nggak mungkin Allah mengampuni. Itu jelas sekali ya. Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa berapa itu? 48. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukannya, yang mati dalam kekafiran, yang mati dalam kemusyrikan. Itu tidak akan pernah diampuni selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang selain itu, maksudnya orang-orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang mukmin berdosa dan dia berhak untuk masuk neraka, tapi kalau Allah mau mengampuni itu hak Allah. Ya. Jadi mungkinkah sekarang ada seorang muslim meninggal dengan membawa dosa yang lebih berat dibanding ibadahnya? Mungkinkah Allah lalu membebaskan dia dari masuk neraka karena Allah mau mengampuni?
Itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Kalau Allah mau, ya kenapa tidak? Kalau Allah mau mengampuni. Tapi yang tidak akan pernah diampuni itu adalah orang yang mati dalam kekafiran. Ada orang kadang-kadang mencoba membolak-balik ini ya. Ya itu logika ya. Katanya Allah itu Maha Pengampun. Apakah hanya Maha Pengampun di dunia? Lalu Allah menjadi tidak Maha Pengampun di akhirat. Jadi bukan Maha Pengampun kalau begitu Allah. Ya kan itu. Pertama begini, Allah itu Maha Pengampun. Pengampun terhadap apa? Terhadap dosa. Jadi kalau orang itu kemudian masuk Islam kan bukan karena dia berdosa. Masuk Islam. Dan Allah mensucikan diri dia kembali. Apakah karena diampuni? Bukan, Pak. Dia nggak pernah berdosa, Pak. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah perbuatan pelanggaran terhadap sesuatu yang dia imani. Dia beriman bahwa sholat itu wajib, lalu dia tidak sholat. Dosa, Pak. Nah kalau dia misalnya tidak sholat karena dia tidak beriman bahwa sholat itu wajib, tidak sholat itu dosa bukan? Bukan, tidak beriman maka kafir, bukan dosa. Jadi kenapa orang-orang kafir itu tidak diampuni oleh Allah sehingga mereka terancam kekal di neraka jahanam, padahal Allah itu Maha Pengampun? Allah Maha Pengampun itu terhadap apa? Terhadap dosa. Lalu kenapa orang kafir itu tidak diampuni? Karena orang kafir tidak pernah berbuat dosa. Lalu kita katakan pada orang kafir, hei orang kafir, kamu berdosa. Kenapa? Iya kamu tidak sholat. Nah, siapa yang merintahkan saya sholat? Allah. Saya tidak percaya. Jadi bagaimana boleh disebut dosa? Jadi kenapa iblis itu dilaknat dan pasti masuk neraka jahanam dan selama-lamanya? Ya karena dia kufur, melanggar aturan Allah. Ya kan Adam juga melanggar aturan Allah. Adam dan Hawa itu. Bedanya apa? Adam dan Hawa melakukan yang Allah haramkan. Iblis melanggar aturan Allah, yaitu dengan tidak melakukan yang diperintahkan. Sama kan pelanggaran? Kenapa yang satu diampuni, yang satu tidak? Malah dilaknat. Oh beda pelanggarannya. Kalau yang satu itu melanggar karena dia berdosa, maka Allah ampuni ketika dia tobat. Sementara ini melanggar karena kufur. Beda Pak, sangat beda. Maka pesan saya, kalau mau melanggar aturan Allah, imani dulu. Ya Allah, saya tahu persis bahwa menipu itu adalah dosa. Dan saya beriman bahwa ini adalah dosa Allah. Dan sekarang saya akan menipu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nipu. Nah itu begitu Pak. Bagus itu. Supaya jangan jatuh kafir. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan bismillah terjadi nipu apa? Maka mau nipu kayak bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia sudah menganggap menipu itu bukan dosa, kafir Pak. Kafir itu. Sudah mengkufuri aturan Allah yang menyatakan bahwa menipu itu adalah dosa. Jadi kalau ada seorang wanita muslimah tidak mau menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, karena dia tidak yakin bahwa itu adalah kewajiban, kufur Pak. Walaupun dia sholat, saum, haji, pulang balik berapa kali, kafir itu. Tapi kalau dia misalnya yakin memang itu kewajiban, cuman ya hoream, redam,
Yang asa teu pararantos lah makan gitu teh misalnya. Ah itu dosa. Dosa. Jadi Allah itu Maha Pengampun terhadap yang dosa. Nah, orang kafir kenapa tidak diampuni? Ya karena dia tidak berdosa. Maka coba lihat, adakah perintah kepada orang kafir untuk beribadah? Tidak ada, Pak. Kalau seandainya, hei orang kafir, kenapa kamu tidak sholat? Siapa yang menyuruh saya sholat? Cek orang kafir. Allah, mana dalilnya? Tidak ada. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru, aqimus sholat. Ya ayyuhal kafirun, kutiba alaikumusiyam. Tidak ada, Pak. Maka kalau ada orang kafir tidak sholat, tidak saum, tidak haji, berdosa tidak? Tidak, Pak. Ngenah orang kafir. Itu sebabnya kekal di neraka karena dia tidak berdosa. Tidak diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat itu kalau dia beriman. Maka manusia itu pertama oleh Allah diajak untuk beriman dulu. Ya ayuhan nasu taqullah, ya ayuhan nasu budullah, ya ayuhan nasu. Kalau manusianya sudah beriman, baru ya ayyuhallazina amanu aqimus shalat wa atuz zakat kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Nah, itu. Kalau dia sudah beriman, baru diperintahkan untuk beribadah. Yang tidak beriman, yang kafir mau bebas, Pak. Bebas mau berbuat apa saja. Itu sholat, itu doraka. Dah kafir. Waqalu, nah mereka kemudian berkata lagi, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini penyesalan. Mereka mengatakan andai kata saja lau andai kata kunna dulu kami, nah waktu di dunia ini nasma'u mau mendengar, au naqilu atau mau berfikir, mempergunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Subhanallah ya. Ini Allah kalau menyebut neraka itu kadang-kadang digambarkan seperti ibu. Kadang-kadang ashabun nar. Ashab itu sahabat. Kenapa digambarkan neraka itu ketika membakar orang-orang kafir penghuninya? Itu seperti ibu. Fa ummuhu hawiyah. Itu apa? Ibu. Maka ibunya itu neraka hawiyah. Ini ashabus sa'ir, sahabat orang-orang penghuni neraka. Digambarkan ibu, digambarkan sahabat. Kenapa? Ibu itu adalah sosok manusia yang sangat sayang kepada anak. Dan dia kalau sudah memeluk anaknya enggan untuk melepaskannya. Maka orang-orang kafir itu diperlakukan oleh neraka itu memperlakukan orang-orang kafir seperti ibu yang memeluk anaknya, nggak mau melepaskannya. Wah, luar biasa ya bahasa Al-Quran. Kenapa fa'ummuhu hawiyah? Jadi neraka itu nggak mau melepaskan si penghuni neraka ini seperti seorang ibu yang tidak mau melepaskan anaknya. Cuman bedanya kalau si ibu di dunia itu tidak mau melepaskan anaknya karena sayang. Kalau neraka karena marahnya tadi yang dikatakan itu, kemarahannya hampir membelah neraka itu, hampir membuat belahnya neraka itu dipegang erat-erat itu. Atau ashabus sa'ir, sahabat itu kan yang selalu dekat, Pak. Kalau tidak pernah dekat, tidak pernah ini kan bukan sahabat namanya. Jadi neraka itu sangat bersahabat betul dengan penghuninya. Dalam arti terus berada bersama dia. Nah itu ashabus sa'ir. Itu satu sisi. Sisi lain yang kita lihat, subhanallah ya, dalam ayat ini Allah menyatakan tentang penyesalan orang-orang kafir. Lau kunna nasma'u au naqilu. Jika saja kami mendengar dan mau berfikir,
Berarti ketika mereka di dunia itu tidak mendengar dan tidak mau berpikir, Pak. Mereka mengakui bahwa dulu itu mereka tuli dan tidak bisa mikir. Betulkah mereka itu tuli dan tidak bisa berpikir? Bukan tuli dalam arti sama sekali tidak mendengar. Lihat Quran surat Al-A'raf 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya akal, tapi mereka tidak pergunakan akal itu untuk berpikir. Bagaimana punya akal tapi tidak pergunakan untuk berpikir? Artinya tidak pergunakan untuk berpikir di jalan Allah. Mereka punya penglihatan tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Apa memang betul orang-orang kafir itu tidak melihat? Melihat. Jadi yang dimaksud tidak melihat itu apa? Tidak dipakai melihat yang bisa membawa mereka kepada keimanan kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah, ayat-ayat keagungan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Mereka punya pendengaran tapi mereka tidak pergunakan pendengaran itu. Berarti mereka tuli? Tidak. Tapi mereka seperti orang tuli gitu, terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Memang betul-betul tuli mereka itu. Jadi sebenarnya orang yang berpikir itu siapa? Orang yang mempergunakan akalnya itu siapa? Orang yang mempergunakan akalnya adalah yang mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Orang yang tidak berakal menurut Allah adalah yang akalnya dipakai untuk berpikir yang jelas bertentangan dengan aturan Allah. Orang-orang jil, orang-orang sepilis, sekularisme, liberalisme, pluralisme sering dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang yang cendekiawan karena mau mempergunakan akalnya. Terbalik menurut Allah, justru orang ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena mereka pergunakan akalnya sudah menentang aturan Allah. Mereka sebenarnya ulaika kal an'am, kata Allah, mereka tidak ubahnya binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Saya kalau melihat orang-orang yang disebut cendekiawan muslim, yang ada cendekiawan muslim yang betul-betul cendekiawan muslim, Pak, tapi yang masuk dalam kelompok yang kita lihat di jil ya, negara itu, wah, untuk saya boro-boro cendekiawan begitu, domba. Kecil Allah, Pak. Saya harus sama dengan Allah, Pak. Sebagai orang yang beriman pada Allah, saya harus sama dengan Allah. Di mata saya rendah sekali mereka itu. Kenapa? Di mata Allah sangat rendah sekali kok. Wah, lihat orang-orang kafir ini. Mereka pun menyatakan penyesalannya di hari akhirat. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Seandainya kami waktu itu mau mendengar, mempergunakan pendengaran kami dengan benar, mendengarkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para rasul, dan kami mau berpikir aw naqilu, berarti mereka pada waktu itu berpikir, Pak. Tidak mempergunakan akalnya dengan benar. Sekarang lihat contoh iblis. Iblis itu berpikir tidak, Pak? Berpikir. Mempergunakan akalnya atau tidak? Pergunakan. Logika dia main, Pak. Logika dia main. Logika si iblis itu. Ketika dia tidak mau mengikuti aturan Allah itu main logika dia. Mana logikanya? Engkau ciptakan manusia dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Mana yang lebih mulia? Aku, kata iblis. Salah Allah ini aturan. Dibalik. Mestinya Adam lah yang dibuat dari tanah yang harus tunduk hormat pada saya. Berarti main gak logikanya? Cendekiawan. Ceknula liar itu. Maka iblis itu cendekiawan. Cendekiawan musyrik itu. Cendekiawan kafir itu. Cendekiawan. Jadi tidak semua orang yang bermain dengan logikanya itu adalah cendekiawan, Pak. Ini logika ngawur, ini logika sesat. Kenapa? Karena bagi kita sebagai orang mukmin, akal dan logika kita ini hanya akan kita pergunakan kalau aturan itu tidak jelas. Maksudnya tidak jelas. Maksudnya apa? Pengertiannya multi tafsir. Nah, baru akal kita. Ini apa yang harus ditafsirkan? Kata Allah, hai iblis, hai para malaikat dan iblis, si jin waktu itu.
Ifrit bersama malaikat, sujudlah dalam arti hormat kalian kepada Adam. Jelas nggak perintah itu? Sujud kalian pada Adam. Jelas nggak perintah itu? Jelas. Nggak ada lagi butuh logika, Pak. Nggak ada yang perlu lagi logika di situ. Sujud, jelas, Pak. Tinggal sujud, maka fasajadu, sujudlah para malaikat. Kenapa? Perintahnya sudah jelas. Nggak perlu malaikat bertanya, maksudnya apa sujud itu? Allah ngesujud, nggak jelas perintah itu. Maka aturan-aturan Allah yang sudah jelas di dalam Al-Quran, mudah dimengerti, jelas. Namanya aturan nas yang qat'i, nas yang sharih, jelas. Tidak membutuhkan multi tafsir. Jelas, Pak. Dirikanlah sholat. Sholat itu begini, aturannya begitu dan sebagainya. Subuh 2 rakaat, maghrib 3, yang lain 4. Jelas nggak itu? Jelas. Nggak perlu ada penafsiran. Jadi kapan akal itu dipergunakan? Ketika nas tidak ada, atau nasnya zonni. Zonni itu meragukan, Pak. Ada keraguan. Ini hadis bukan? Nah, mulailah terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan bukan, karena periwayatnya diragukan. Siapa ini dan sebagainya. Nah, baru di situ timbul istihad. Ada yang mempergunakan hadis, ada itu atau ada yang tidak. Atau meragukan dalam arti pengertiannya. Tidak sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis. Hadis itu sahih atau tidak? Sahih. Cuman pengertian tidak sholat ini multi tafsir, bisa tidak sah, bisa tidak sempurna. Di situ baru ruang istihad. Maka para ulama baru beristihad ketika nas itu zonni atau nasnya tidak ada. Pemahaman para ulama terhadap sesuatu masalah karena tidak ada nasnya atau nas itu zonni wurudnya atau zonni subutnya, meragukan matannya apakah sahih atau tidak, atau maknanya yang multitafsir. Pemahaman terhadap ulama itulah yang melahirkan ilmu yang disebut ilmu fikih. Apa ilmu fikih itu? Ilmu pemahaman para ulama terhadap masalah yang tidak jelas. Mana ada seorang ulama berani beristihad terhadap sesuatu yang sangat jelas? Lah mungkin. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan, jika nanti kalian kepada murid-muridnya suatu saat menemukan satu hadis yang tidak pernah saya temukan, ternyata hadis itu berbeda dengan pendapat saya, segera lemparkan pendapat saya dan pegang hadis itu. Nah, begitu para ulama itu. Ini sesatnya orang-orang jil itu, dia tidak membedakan nas. Rek zonni, rek qat'i, kumaha akal manehna. Bagaimanapun jelasnya nas, kalau menurut akal dia tidak sejalan, maka harus dibuang. Sekarang lihat, hukum bagi mencuri potong tangan, jelas tidak? Nggak ada lagi ruang bagi akal untuk bersihad, Pak. Hukum bagi pezinah itu derak 100 kali bagi yang muhsan, yang ghairu muhsan, yang muhsan rajam sampai mati. Nasnya jelas tidak? Jelas. Ada di situ ruang istihad? Tidak ada. Oh, ini bertentangan dengan HAM. Iblis. Nggak ada kata lain kecuali kufur itu. Ini yang laukunna nasma'u am naqilu, bakal masuk neraka. Bakal ini pernyataan mereka nanti. Andai kata dulu kami mau berpikir benar saja di jalan Allah, tentu kami tidak akan masuk menjadi ashabus sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Lumayannya ya. Saya tadi sebelum duduk ngeluh ke Pak Tarjono, lagi sakit, lagi putus suara. Ini udah sebulan pulang dari nyari, tapi ku iya mah jadi semangat. Nah, kalau kita lihat juga di ayat ini subhanallah ya. Subhanallah, kita lihat lau kunna